Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya? Pantesan cara jawab salah. Ada yang bisa cara jawab salah yang benar? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan buat Gita dari SMP. Kalau sudah sia-sia pesantren, ya. Pesantren nggak bisa jawab salah, ngapain aja pesantren ya? Saya ulang ya, kalau ada yang ngasih salam, kalian jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pakai mus? Karena ada alif lam. Kan kita mengucapkan salam assalamu. Assalamunya dipindahin ke belakang. Waalaikum assalam. Nah, kalau digabung jadi waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bu Wahyu selaku Kepala Sekolah SMK BHM, lalu Bu Retno selaku kesiswaan Humas dan Kesiswaan SMK BHM. Nah, pakai semua ini dan seluruh wakasek, staf dan seluruh guru-guru SMK BHM yang semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan, dan seluruh siswa-siswi baru SMK BHM 2024-2025 yang semoga sehat dan tetap semangat. Semangat kalian? Saya mau nanya, kalian dari jurusan apa aja? Yang dari farmasi tunjuk tangan. Oh, mayoritas farmasi. Terus, apalagi selain farmasi? Perawatan. Siapa yang jurusan keperawatan tunjuk tangan? Jangan 2 kali. Emang kamu jurusannya berapa? Terus, selain perawatan? Hah? PLN? PLN. Apa telat menikah? Teknik? Cuci tangan, 1, 2, 3. Apa? Panjangannya apa? Oh, teknologi laboratorium medik. 1, 2, 3. Ada yang belum saya sebut? Akuntansi. Ada yang dari akuntansi cuci tangan? Ada. 1, 2, 3, 4. Broadcast ada broadcast ya? Oh, nggak ada. Oh, tahun ini nggak ada. Saya di situ ada tulisannya. Berarti yang ada sekarang 4 jurusan. Saya ulang. Akuntansi, TLM, farmasi, keperawatan. Saya minta perwakilan dari setiap jurusan untuk maju ke depan. Perwakilan dari setiap jurusan maju ke depan. 1, ngobrol, kita ngobrol sebentar. Galak? Ini apa nih? Satu. Bebas, laki perempuan mau di depan, belakang, tengah, bebas. Ayo, silakan dari jurusan apa dulu? Bebas, maju. Satu jurusan satu. Oke, ini perwakilan dari jurusan keperawatan. Sekarang saya butuh dari jurusan lain, farmasi. Kamu maju aja ya. Jurusan apa? Farmasi, keperawatan, farmasi. Nanti TLM akuntansi dari sebelah sini belum ada nih. Kamu
Akuntansi. Cewek deh, biar sama laki dua, cewek dua. Akuntansi. Ada yang mau? Dengan sukarela maju. Kamu aja sih. Ada geser di sini. Geser dikit. Mau dari mana dulu? Dari kanan dulu ya. Kamu namanya siapa, jurusan apa? Muhammad Fauzan dari jurusan TLM. Panggilannya siapa namamu? Fauzan. Kamu dari SMP? 39. Sebenarnya itu berarti. Kenapa kamu mau masuk jurusan TLM? ini membantu orang tua. Orang tua kamu ngapain? Orang tua kamu buka klinik daerah? Yang Oh, Bogor ya, perbatasan Bekasi ya. Oh, berarti tujuannya mulia, bantu orang tua, tepuk tangan dulu. Berarti dia kuliah ada tuh. Berarti dia sekolah di sini emang ada jelas tujuannya, yang proyeksinya ke depan jelas. Kamu siapa namanya? Ibu Ramadan dari Ramadan. Panggilannya siapa? Abi. Uminya mana? Uminya di rumah uminya itu. Umi kan artinya ibu. Abi dari SMP mana? Yang ke-9. Mana ya? Dekat kecamatan ya? Kecamatan Jati Asia. Kamu ngambil jurusan apa tadi? Keperawatan. Kenapa pengen jadi perawat? Ingin nyari yang beda dari teman-teman. Yang beda dari teman-teman. Gak suka mainstream ya? Anti mainstream. Dari keperawatan yang laki-laki boleh tunjuk tangan? 1, 3. Berarti kamu bertiga. 1 orang. Kamu namanya siapa? Jurusan apa? Reksa. Alexa jurusan farmasi. Dari SMP mana? 39 di mana sih? Oh, Sabri. Oh, itu ke-9 ya. SMP 39. Kenapa kamu ngambil jurusan farmasi? Oh, mungkin maksudnya karena sedikit yang ngambil jurusan itu. Kalau nggak ada ini apa? Oh, di keluarganya, di keluarga Alexa belum ada yang ngambil jurusan farmasi. Oh, di keluarga kamu apa pekerjaannya? Swasta sama PNS. Jadi kamu kalau saya mirip-mirip anti mainstream. Anti mainstream. Saya lupa. Apa namanya? Panggilannya? Fauzan, Abi, Alexa. Terakhir. Ini kayaknya batiknya beda. Kira-kira sekolahnya apa? Kamu namanya siapa dan dari jurusan apa? Aku Patria Syakira dari jurusan Panggilannya? panggilannya Patria. Iya. Kamu dari SMP mana? Darah ya? Oh, bukan. Darah gimana? Oh iya. Jurusan apa tadi? Kenapa kamu mau masuk jurusan akuntansi? Motivasinya apa? Mau tahu tentang keuangan apa mau cari uang? Terus kalau udah tahu? Oh gitu. Ayah kamu pebisnis di bidang properti atau bisnis mobil atau apa? Kelompok. Berarti mereka semua memilih jurusan udah ada tujuannya masing-masing. Tepuk tangan buat teman-teman kalian.
bagi sekarang aja. Boleh dapat satu saja. Lumayan motorin gigi. Silakan duduk. Ngomong-ngomong nggak ada lagi. Bingung sendiri kalau nggak ada waktu. Oke. Belum kenalan kita ya? Perkenalkan, nama saya Junaidi Putra. Kalau gelarnya SPD SAG. SPD-nya Sarjana Pendidikan Bahasa Jepang. SAG-nya Sarjana Agama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di SMA Negeri Bantar Gebang, pelajarannya Bahasa Jepang dan Agama Islam. Enak banget. Lalu saya juga ngajar bahasa Jepang di Astra sekarang di kampus, tapi bukan S1, D3. Apalagi saya mohon maaf ya, ini banyak perempuan yang saya katakan dengan jujur bahwa saya sudah menikah. Isi itu jadi belum gitu kan, ganteng banget Ustaznya. Pokoknya patah hati saya harus katakan dengan jujur bahwa saya sudah menikah. Ini adalah kenyataan yang harus kalian terima walaupun pahit, tapi akhirnya ini untuk kebaikan kita semua. Yang mau muntah minta plastik makanan. Anak saya tidak. Apalagi kerjaan guru, saya asli Sumatera Barat, bukan Padang, Bukit Tinggi. Orang Sunda nggak selalu orang Bandung kan? Sama. Kamu orang Sumatera Barat? Di mana? Tolong. Boleh tunjuk tangan yang dari Sumatera Barat atau keturunan Sumatera Barat? Ya lah. Rata-rata Jawa Sunda di sini mah ya. Oke, saya diminta untuk menyampaikan tentang motivasi belajar. Ya, motivasi belajar. Saya nggak tahu saya diundang di sini sebagai guru bahasa Jepang apa sebagai ustaz. Kalau sebagai guru bahasa Jepang, nggak masalah juga. Saya ceramahnya pakai bahasa Jepang. Ya biasa, oke, sudah jiwa. Saya kata-katain itu kan. Saya mulai dari pertama. Kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita perlu belajar? Ada yang punya pendapat? Kalian ke sekolah pasti tujuannya belajar. Kalian masuk kelas belajar, beli buku belajar. Kalian pakai seragam juga tujuannya belajar. Kenapa kita perlu belajar? Ada yang punya pendapat? Untuk mengasah. Ada pesan dari Cak kelompok. Ilmu jangan diasah karena dia bukan pisau. Ilmu jangan dikarungin karena dia bukan kucing. Ilmu jangan ditimba karena dia bukan air. Jadi ilmu juga baik. Kenapa kita perlu belajar? Untuk mengasah ilmu. Ya, betul. Kenapa kita perlu mengasah ilmu? Jawaban sederhananya supaya kita hidup. Orang bisa bertahan 7 hari tanpa makan. Orang bisa bertahan 3 hari tanpa minum. Orang bisa bertahan 3 menit tanpa nafas. Tapi orang nggak bisa bertahan 1 detik pun tanpa ilmu. Kalian bisa duduk di sini tenang, kenapa? Karena kalian punya ilmu bahwa sekolah ini aman, tidak dalam kondisi perang.
Coba kalau kalian sekolah di Palestina, bayangkan duduk yang dipikirin kira-kira bom Israel nyampe sini apa kagak. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa ilmu. Kita perlu yang namanya belajar. Di sini saya cuma sampaikan 3 poin aja tentang keutamaan menuntut ilmu. Kenapa kita perlu menuntut ilmu? Yang pertama, ngomong-ngomong kalian kagak bawa buku pulpen itu? Hah? Tidak. Ya paling ini. Atau ini ada rekamannya ya? IG apa TikTok apa nih Kak? Hah? Oke, ntar ditonton ulang kalau misalnya lupa ya. Dihafalin sebisa-bisanya aja udah. Yang pertama, supaya kita tinggi derajatnya. Ya, supaya kita tinggi derajatnya. Orang kalau berilmu dengan orang yang enggak berilmu, cara jalannya itu. Orang berilmu, cara jalannya penuh percaya diri. Orang yang enggak berilmu, cara jalannya penuh keraguan-keraguan. Allah katakan dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jangankan derajat di akhirat, derajat di dunia aja itu udah bisa membedakan manusia. Orang yang anaknya direktur sama orang yang anaknya pemulung, cara jalannya beda. Kalau anaknya direktur jalannya cepet, pede, semua orang dilihatin. Kalau anaknya pemulung jalannya mundur, malu. Apa yang dimaksud Allah dalam Al-Quran tadi? Derajat di akhirat, bukan cuma derajat di dunia. Apa bedanya derajat di akhirat yang satu dengan yang lainnya? Derajat yang satu dengan derajat yang lain, kata Nabi, seperti jarak antara langit dan bumi. Penghuni surga yang satu dengan derajat di atasnya. Jadi kalau kita mau semakin tinggi surganya, semakin nikmat surganya, maka harus berilmu. Supaya berilmu wajib belajar. Yang kedua, apa keutamaan kita belajar menuntut ilmu? Yang kedua adalah dipermudah untuk masuk surga. Rasul katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mempermudah jalannya menuju ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Makanya Allah menghargai orang yang ke masjid jalan kaki menempuh jarak yang panjang. Ada sahabat Nabi, ketika dia mati, dia berkata, seandainya yang terbaru, seandainya yang terbaru. Lalu dia ngomong lagi, seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh. Lalu dia ngomong lagi, seandainya semuanya, seandainya semuanya. Istrinya yang mendengar suaminya saat sakaratul maut ngomong begitu sebelum syahadat, bingung. Nanya ke Nabi, ya Rasul, ini suami saya sebelum meninggal kok ngomong begitu ya? Ngomong apa? 3 kalimat diulang-ulang. Seandainya lebih jauh, seandainya yang paling baru, seandainya semuanya. Apa maksudnya Rasul? Rasul dikasih tahu sama malaikat. Maksudnya adalah, pertama, suami kamu ngomong seandainya lebih jauh. Suami kamu itu kalau mau sholat subuh menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, jalan kaki dari rumah ke masjid supaya sholat bareng Nabi. Lalu ketika dia mau mati, dikasih lihat pahalanya, pahala jalan kakinya sekian banyak pahalanya. Lalu dia katakan, coba kalau lebih jauh.
Ada di antara kalian yang sholat subuh jalan 1 jam? Boro-boro, mau sholat sampai ke rumah juga kagak kebangun ya. Saya tanya di sini yang sholat subuh berjamaah di masjid tadi pagi tunjuk tangan. Laki-lakinya tunjuk tangan. Oh tawadu semuanya, rendah hati, nggak mau sombong ya, nggak mau dibilang lihat. Gue selamatin lu tenang aja. Lalu yang kedua, seandainya yang paling baru, maksudnya gimana? Dulu pernah ada orang kedinginan. Kalau di Arab itu, kalau siangnya panas banget, sebaliknya kalau malam dingin banget. Ada orang bajunya tipis, ya, bolong-bolong baju luarnya. Lalu minta baju, sama si suami yang perempuan tadi. Dikasih, tapi baju yang lama. Dia punya beberapa lapis, dikasih baju yang lama. Lalu ketika dia lihat pahala sedekah dia bilang, coba kalau yang saya kasih baju yang paling baru, pasti lebih gede pahala. Lalu dia bilang, seandainya semuanya. Apa maksudnya seandainya semuanya? Minumnya pakai tangan kanan kan? Nah, biasa yang minum pakai tangan kanan. Jadi ada pengemis datang ke rumahnya. Lalu dia punya satu tempat makanan. Dia ambil makanannya, dia suruh pengemis ngambil semaunya. Dia ambil sebagian nama pengemis. Kelihatan sama dia sebelum dia meninggal pahala mensedekahkan makanan itu. Lalu dia bilang, coba kalau saya sedekahin semuanya. Ya. Jadi kalau kita semangat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Siapa di sini yang paling jauh rumahnya dari sekolah? Kamu di mana? Bintara. Bintara. Ada yang lebih jauh dari Bintara? Siapa yang paling lebih jauh dari Bintara? Hah? Paling jauh Bintara nih, bilang nggak ada lawan ini. Kan lagi? Kamu dari mana? Hah? Lampung? Lampung? Enggak, tapi di sini tinggalnya di mana? Pondok Melati sama Bintara jauhan mana? Bintara, masih belum ada lawan ini. Ada yang lebih jauh dari Bintara? Nggak ada. Kakak panitia boleh tolong dikasih itu, paling jauh rumahnya. Perjalanan berat itu harus makan coklat biar kenyang. Berapa lama dari Bintara ke sini? Kamu naik apa? Dianterin apa naik motor atau gimana? Sini naik motor. Berapa menit? Hah? Di Google 33 menit. Wah, ya. Bisa lewat kalau Google itu. Kan Google nggak memprediksi macet, orang kawinan, orang hajatan, sunatan itu nggak ada di Google. Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar? Keutamaan ilmu itu adalah kalau kita berilmu, maka Allah akan kasih banyak kebaikan dalam hidup kita. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khair yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang urusan agama. Saya kasih gambaran. Kalau orang berilmu dengan orang nggak berilmu, makannya beda, minumnya aja beda. Nah, contohin. Dengan minum saya contohin. Gampang lah. Misalnya minum, nggak dibeli. Kalau orang nggak berilmu, minum, buka, minum, nggak ada nilainya. Nilainya cuma ngilangin haus. Tapi kalau orang berilmu, hitungin. Pertama dia minum sambil duduk. Enggak, ini nggak diminum benar. Dia minum sambil duduk. Minum sambil duduk pahala bukan?
minum pakai tangan kanan, pahala. Dia minum dilihat dulu ada kotorannya atau enggak, pahala. Dia minum perlahan, 1, 2, 3 berhenti. Sudah satu. Teguk, 2 teguk, 3 teguk berhenti. Dia minum mulai dengan baca basmalah. Dan itu kan belum tentu dapat pahala. Duduk, tangan kanan, kemudian dulu baca bismillah, udah dapat. Pak, habis selesai minum, dia baca hamdalah 5. Yang diminum yang halal 6. Coba urusan minum aja pahalanya banyak. Bandingin sama orang yang tidak berilmu. Sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, cara belajarnya beda. Kalau orang tidak berilmu, yang ada di kepalanya apa? Duduk paling belakang, ujian cari posisi. Oh, zaman sekarang nggak bisa cari posisi ya, soalnya pakai nomor urut. Nah, zaman sekarang nyiasatinnya, dia lihat siapa dia sekelilingnya yang paling pintar. Nah, itulah ditekan sama dia. Akhirnya giliran dapat nilainya bagus, padahal nggak ngerti apa-apa. Nggak berilmu, karena bagi dia nilai cuma apa yang ada ditulis, bukan nilai diri. Lalu apa yang menjadi poin penting dari belajar? Saya kasih 5 poin aja. Hafalin. Yang pertama, yang belakangan. Yang pertama, yang paling penting dari belajar itu niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu tergantung niatnya. Dan semua perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan niatnya. Siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalas hijrahnya itu. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapat sesuai dengan yang dia niatkan. Ini hadis berkaitan dengan Muhajir Ummu Qais. Kalau tadi Abi, ini Ummu Qais. Ummu Qais itu nama perempuan. Disebut Ummu karena udah punya anak, berarti janda. Janda di mana-mana selalu menggoda. Dia udah masuk Islam, ada orang non Muslim karena dia melihat hijrah, dia ikutan masuk Islam juga, dia hijrah. Tapi niatnya bukan karena Allah dan Rasul, niatnya supaya pengen nikah sama Ummu Qais. Diketahuilah sama Rasul, lalu Rasul menyebutkan hadis tadi. Nah, sahabat tadi digelari Muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Jadi kalau kita mau sukses dalam belajar, lurusin niat. Tadi saya tertarik yang niatnya buat bantu orang tua. Luar biasa. Kalau masalahnya sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalian belajar niatnya buat bantu orang tua. Tapi saya yakin bukan cuma mereka, semuanya saya yakin juga gitu kan. Pada akhirnya buat bantu orang tua, supaya kalian jadi apoteker yang bagus, supaya jadi perawat yang bagus, supaya jadi akuntan yang bagus. Akhirnya kalian bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan kalian bisa bantu orang. Saya yakin pada akhirnya. Jadi kalau kalian mau sungguh-sungguh belajar, niatin yang benar. Jangan niatnya cuma buat yang kagak-kagak. Sekolah niatnya nyari cowok, niatnya nyari cewek. Makanya
Anak zaman sekarang udah nggak bisa dibedain tuh muka sekolah sama ke mall. Nggak bisa dibedain. Gelas penyelaman, gawat eyeshadow, jangan bermata. Belum lagi ininya. Zaman sekarang, zaman dulu nggak tahu aja lipstick. Sekarang ada lip balm, ada lip gloss, ada tint, macam-macam lah tuh. Nah, itu baru urusan bibir. Belum gigi dikawat-kawatin, kawat aja 5 juta atas, 5 juta bawah. Belum lagi gigi palsu terbuat dari emas. Kalau senyum, gitu ya. Belum lagi ininya, belum lagi apa namanya itu zaman sekarang skincare, skincare-nya itu mantap banget. Saya pernah lihat ada orang di sosial media hebat banget, mukanya putih, tapi lehernya bisa hitam. Gimana cara nutumin lehernya dia? Hebat loh itu dan jarang loh ada orang dandan nutumin lehernya. Salah niat. Muka sekolah niatnya bukan buat belajar, malah cari cowok. Akhirnya sibuk dandan nunjuk orang. Tapi jadi pelakon nggak bro? Sekarang aja belum kenal cowok tuh tiba-tiba ada cowok yang bilang maukah kamu menjadi langsung besoknya tiba-tiba searching, ya kan? Skincare, dokter Cindy, apalagi sekolah lagi skincare. Ada lagi yang nggak sekolah niatnya cuma buat nongkrong sama temannya. Geng. Saya dulu waktu sekolah juga geng-gengan. Ya wajar namanya orang kagak itu ya. Makanya harusnya kalian itu punya circle yang sehat. Saya dulu karena emang kurang perhatian aja sih akhirnya jadi geng-gengan begitu. Cuma untungnya alhamdulillah cuma geng-gengan doang, kagak ngapa-ngapain. Narkoba kagak, zina kagak, merokok kagak. Alhamdulillah dari kecil sampai sekarang nggak pernah merokok. Di sini kayaknya laki-laki juga nggak ada yang merokok sih. Oleh semua ini. Ada yang merokok kan? Ada, depan guru. Kemarin saya lihat ada ustadz ceramah begitu. Kalau rokok itu dilarang, kenapa gula nggak dilarang? Kenapa nasi nggak dilarang? Banyak orang mati karena diabetes dan penyebab diabetes karena makan nasi. Jadi bingung nih mesti belajar di pesantren. Kok nasi bandingannya sama rokok? Nasi itu makanan, rokok itu racun. Gimana bandinginnya? Nasi itu bisa diserap tubuh, menjadi racun kalau nggak ngapa-ngapain. Makan 3 piring melentung. Udah kayak ular sawah. Itu yang bikin penyakit. Kalau habis makan belajar, bantuin orang tua, ada aktivitas, ya nggak bakal jadi penyakit. Yang jadi penyakit makan banyak, dikeluarin kagak, disimpan mulu, udah jadi one pack. Orang musik sekarang ini one pack. Nah kalau rokok gimana cara menyerapnya? Rokok nggak bisa diserap. Rokok itu bukan makanan, bukan minuman. Rokok itu apa? Racun. Ya, masih dibandingin sama nasi. Yang menyebabkan orang mati bukan nasinya, tapi habis makan kayak orang lain. Yang kedua, kalau kita mau sukses belajar, maka miliki yang kedua. Apa itu? Nikmatin proses. Ini yang banyak anak zaman sekarang lupa. Belajar dianggap beban. Akhirnya selalu merasa tertekan. Dapat tugas, guru biologi, guru kimia, mati aja gue ini mau begini. Dia anggap belajar itu beban. Belajar itu bukan beban, belajar itu proses. Coba kalau kalian nanti keluar belok kiri itu ada tempat gym, tempat fitness. Saya mau nanya, orang di tempat fitness ngapain?
angkat berat. Angkat, taruh lagi. Angkat lagi, taruh lagi. Ya, ada begini. Ketemuin, dipisahin lagi. Ketemuin lagi, pisahin lagi. Ada yang ditarik, ulur lagi. Begitu aja terus sampai keringatan. Giliran udah keringatan, bajunya basah, dia mandi. Kita punya dua sisi mata. Ada orang normal yang menganggap, oh orang ini memang sengaja mengangkat beban supaya keluar keringat atau terbentuk sehat. Itu orang normal. Tapi kalau orang kagak normal, melihatnya beda. Orang kerjaan diangkat, bawa lagi. Udah diangkat mau bawa pulang. Itu orang yang pikirnya nggak normal. Udah ditarik, diulur lagi. Ngapain ditarik kalau diulur? Biarin aja. Itu sama kayak kalian dapat tugas dari guru dan ngomong, ini guru kira-kira bisa nggak ngerjain tugas ini? Bisa. Kalau bisa ngapain dikasih tugas ke kita? Itu orang kagak normal. Guru ngasih tugas bukan buat guru, buat kita. Sama kayak orang angkat barbel. Ada orang angkat barbel ke tempat bisnis kesel. Kesel gua ngapain gua ngangkat begini yang gua taruh lagi. Lah terus ngapain lu ke tempat fitness? Kalau kalian nggak ada yang namanya tugas, ngapain lu ke sekolah? Kalau ada bocah kesel dikasih tugas, selama tugasnya manusiawi ya, selama tugasnya manusiawi. Karena dulu zaman corona ada guru gila juga, ada untuk ngasih tugas kagak kira-kira, sampai kira aku kasih, sampai dipanggil itu gurunya. Bingung satu pelajaran 700 soal, bayangin satu murid disuruh bikin 700 soal beserta pilihan ganda. Saya yakin dia juga disuruh bikin beranak itu langsung. Bayangin satu pelajaran 700 soal kali pelajaran 10 7.000, mati tuh murid. Tangan tadinya lurus dimiring-miring jadi huruf ya. Huruf wow. Jadi huruf sin tapi. Selama tugasnya masih manusiawi. Itu buat kalian juga. Ada pepatah Arab mengatakan begini. Pukulan yang tidak mematikanmu, dia menguatkanmu. Pukulan yang tidak membunuhmu, dia menguatkanmu. Coba kalian lihat orang latihan bela diri. Pukul sama pelatihnya, juga mati nggak? Kagak, tambah kuat. Karena ototnya berlatih. Ngomong-ngomong nih juara karate se Indonesia. Segala macam saya patah-patahin. Untuk saya bisa percayain. Apa namanya? Aku bisa patahin. Kasih dia harus saya patahin. Jadi kalau kalian dapat tugas itu proses. Kayak kalian naik lantai dulu. Ih, ngapain sih pakai tangga? Iya, pakai tangga proses. Kalau lu gak mau proses, lu lompat. Pertanyaannya bisa apa kagak? Kalau kagak bisa ya sabar proses. Sabar aja. Ada guru kreatif tangganya diituin, apa namanya ditulisin. Ya, satu ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jepang, ada yang rumus matematika. Jadi sambil jalan sambil melihat sambil belajar, kreatif itu. Ya, intinya proses dinikmatin. Proses dinikmati. Ada ulama tafsir namanya Imam Mujahid. Ulama tafsir namanya Imam Mujahid. Punya guru namanya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Mujahid berarti tadi. Mujahid pernah cerita. Namanya Mujahid, orang yang berjihad. Mujahid pernah bercerita. Aku membaca Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas. Itu berapa kali ya? Berapa kali?
Setiap saya selesai baca satu ayat, saya tanya kepada beliau, di mana ayat itu turun, bicara tentang siapa, apa manfaatnya, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat itu. Setiap selesai ayat, bayangin Al-Quran lebih dari 6.000 ayat. Proses, sabar. Nggak bisa ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk, nggak ada. Semua proses. Orang bisa matematika, emang iya tiba-tiba lahir langsung A sama dengan B tambah C kuadrat, rumus Pythagoras. Ada. Segitiga juga kalian ngerti. Segitiga yang dimengerti anak bayi. Nggak ada, itu doang. Nggak ada yang lain. Pakai rumus kagak ada. Semua orang lahir sama. Kagak ada semua orang ini ada di jidatnya ahli matematika, ahli nuklir. Kagak ada. Semuanya karena suka. Semuanya karena proses. Yang ketiga, kalau kalian mau sukses belajar di sekolah, harus ulang kaji. Kalau bahasa Sumatera Baratnya ulang kaji. Jadi habis belajar diulang lagi pelajaran. Kalian tahu nggak? Otak manusia itu secara garis besar ada dua. Ada otak besar. Otak besar itu nanti ada otak kanan, otak kiri, ada apa nih yang di depan saya lupa namanya. Ada di bagian depan. Nah ada otak kecil. Nah otak kecil itu adalah otak yang menampung ingatan jangka panjang. Yang bisa masuk ke otak kecil cuma sesuatu yang pertama sangat membekas dalam hati. Sangat membekas, bisa sangat bahagia, bisa sangat disakitin. Itu masuk tuh. Yang kedua, selalu diulang. Saya tanya, kapan pertama kali kalian ngafalin surat Al-Fatihah? Saya kan gak bisa jawab. Karena tiba-tiba hafal aja. Ya nggak? Kenapa tiba-tiba hafal? Karena sering dengar. Kalau ditanya kapan ngafalin? Sebenarnya ngafalin. Itu namanya kekuatan pengulangan. O'Neal, tahu O'Neal? Pemain basket terkenal. O'Neal. Shaquille O'Neal. Itu dia, bukan O'Neal bukan kan? Beda, Shaquille O'Neal. Dia itu latihan masukin bola basket kering. Itu setiap hari bisa ribuan kali. Awalnya persentasenya yang masuk mungkin cuma 40%. Lalu karena sering dilatih naik jadi 50%. Semakin sering di atas 90%. Jadi kalau dia masuk mau 2 poin, 3 poin, 90% masuk. Pemain basket. Kenapa? Karena sering diulang. Kemarin ada di ruang guru itu bikin apa namanya? Class apa namanya? Class of champion. Nah, itulah. Kenapa mereka bisa jawab cepat? Karena mereka terbiasa latihan. 7 kali 7 berapa? Nah, bingung. Kaget ditanya ya. 6 kali 6 berapa? Kenapa langsung bisa jawab tingkat 6? Kenapa nggak dijumlah dulu? 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18. Kenapa nggak begitu? Kenapa langsung jawab? Karena sering di ya. Jadi yang namanya belajar itu jangan bosan mengulang. Jadi kalau ada, saya kasih gambaran deh. Yang laki-laki kalau Jumat dengerin khotbah kan ya. Khotbah Jumat itu nggak sah kalau khotibnya tidak mewasiatkan takwa. Dan pasti bunyinya begitu. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ayatnya juga yang dibaca itu aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nggak ngapalin saya yakin, tapi karena sering dengar saat khotib Jumat nyampein khotbahnya, hafal sendiri. Itu namanya kekuatan pengulangan. Makanya kalau kalian dibilang sama orang tua kalian, "Neng, belajar."
paling bagus itu kapan? Pulang yang paling bagus itu malam sebelum beraktivitas. Bangun, duduk, sholat 2 rakaat, pulang sampai sholat subuh. Sholat subuh, habis sholat subuh bantu orang tua, masak air ke, masak nasi ke, apa ke, cuci piring, cuci baju. Udah selesai, siap-siap buat berangkat sekolah, mandi, pakai baju dan seterusnya. Itu orang sehat. Kalau enggak, bermasalah mulu, telat. Kenapa telat? Habis subuh tidur. Telakannya lagi kagak subuh. Kalian tahu enggak, ketika kita semua tidur, setan itu bikin markas di kepala kita. Nabi yang ngomong, kalau kita tidur, setan bikin 3 pertahanan, 3 ikatan di kepala kita. Lalu ketika seorang hamba bangun, baca doa, apa doanya? Doa bangun tidur apa? Jangan tidur mulu, bikin tidur dulu. Ya Allah, kalau pernah baca doa bangun apa? Apa doa bangun tidur? Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami kembali. Saya mau nanya, kalau orang ngomong hamdalah, senyum apa jambel? Enggak mungkin jambel. Segala puji bagi Allah. Nggak bisa. Alhamdulillah hidup lagi. Ya kan mati. Tidur kan setengahnya mati. Alhamdulillah hidup lagi. Berapa banyak dari kita yang bangun tidur ngomong begitu? Atau bangun tidur, ya hidup lagi. Ketemu temen yang beli lagi, ketemu guru balap lagi, gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Kalau kita ngomong alhamdulillah, setan juga pertahanan kedua. Dia nyanyi. Tahu nggak nyanyian setan? Alaika laylun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Kalau yang tidur lagi habis baca doa, berarti dia kena nyanyian setan. Kalau dia akhirnya ke WC, maka lepas ikatan setan yang kedua. Beralih ke ikatan yang ketiga, dia baca doa lagi. Baca doa, setan baca doa. Dia nyanyi lagi. Alaika laylun tawil, nam, malam masih panjang, tidur. Itu sebabnya banyak orang yang ke WC cuma bangun. Habis kencing dia tidur lagi. Kalau dia akhirnya dulu sholat 2 rakaat, maka setan akan putus asa dari menggodanya dan dia bangun dalam keadaan sedang sehat. Sebaliknya kata Nabi, kalau orang tidur terus ngikutin nyanyian setan, maka dia akan bangun dalam keadaan kesiaman, kupingnya dikencingin setan. Jadi kalau kalian mau tahu tempat paling najis di dunia bukan toilet, kuping orang yang bangun kesiaman. Kenapa? Kupingnya dikencingin. Kalian kencing najis nggak? Ini yang kencing setan. Najisan mana kencing kalian sama kencing setan? Ya, jadi bangun, pulang pelajaran. Ya, paling bagus itu bikin rangkuman. Di kampus itu bikin rangkuman. Dosen ngomong apa, pelajaran apa, saya bikin rangkuman. Buat apa? Buat nyontek ujian. Buat belajar sebelum ujian. Biar gak perlu satu buku dipelajarin, cukup rangkuman saya aja. Dan berhasil. Alhamdulillah saya kuliah 2 kali. Dua-duanya beasiswa full sampai lulus. Saya ngalamin kuliah bayar itu cuma 1 semester. Kenapa? Karena belum keluar nilainya. Ketika udah keluar nilainya, baru langsung pengajuan beasiswa, diterima beasiswa prestasi.
Bima. Oke, kalau kira kecil. Karena nilai maksimal itu 4,0. 3,5 ke atas itu udah nilai laut. Gimana? Karena sering. Yang terakhir, yang ke berapa? Itu enggak? Oh, yang keempat, berarti yang terakhir. Yang keempat, ngapalin. Ngulang itu bisa dengan tulis, tapi yang kalah penting adalah ngapalin. Jam berapa? Yang paling penting gak kalah penting adalah menghafal. Jangan terpengaruh dengan orang yang salah paham. Belajar itu gak penting apa? Justru belajar itu penting apa? Yang kagak penting itu semua kalimat dihafalin. Itu yang kagak penting. Buku baca halaman pertama dihafalin kata pengantar. Itu gak penting. Kalian bikin rangkuman kalian itu yang dihafalin. Rumus itu dihafalin. Kalian tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu pernah mau belajar ke gurunya, namanya Imam Malik. Ini luar biasa itu. Murid sama guru sama-sama punya mazhab. Imam Malik mazhabnya namanya kita kenal sebagai Maliki. Imam Syafi'i punya mazhab yang kita kenal sebagai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pengen belajar sama Imam Malik. Dulu Imam Syafi'i belajar di Mekah sama Sufyan bin Uyainah. Lalu udah selesai belajar, dicari guru lagi, direkomendasikan kepada Imam Malik. Imam Malik ada di mana? Imam Malik ada di Madinah. Halo, sebentar ya, 5 menit lagi. Ya. Ada di mana? Ada di Madinah. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta artinya yang menginjak. Maksudnya apa yang menginjak? Maksudnya semua kitab hadis di zaman itu injak-injak sama kitab hadis yang dibikin Imam Malik. Saking hebatnya. Ya. Imam Syafi'i datang minta izin berguru. Ditolak sama Imam Malik. Jangan, kamu masih kekecilan. Gimana caranya supaya saya diterima jadi murid? Kata Imam Malik, nih lu baca ini kitab dulu. Di luar dugaan Imam Syafi'i bilang, wahai Imam, kitab ini sudah ada di hati. Maksudnya apa? Udah. Kalau kalian tahu kitab Al-Muwatta, tebal 2 kali beginian. Saya punya terjemahannya dan bahasa Arab yang digabungin itu kalau itu dihafalin tuh Imam Syafi'i. Jadi yang namanya ngapal itu kan nggak mungkin ada orang belajarnya sukses kalau dia nggak ngapal. Karena ngapal itu paling basic. Habis ngapal, paham. Habis paham, analisa. Habis analisa, baru dia berdebat. Ini yang kelima. Kalau kalian mau sukses, kalian harus banyak diskusi. Bahkan kalau perlu debat. Bumi bulat apa datar? Apalagi energi itu bisa habis apa nggak bisa habis? Punya perdebatan yang masuk dalam ranah ilmiah, pelajari. Saya belajar di kampus diajarin debat. Misalnya apa? Apa hukum kunut saat sholat subuh? Itu berdebat itu. Karena para ulama beda pendapat. Apa status basmalah dalam Al-Quran? Apakah dia ayat Al-Quran atau bukan ayat Al-Quran? Kalau ayat Al-Quran dia dibacanya keras, apa nggak keras? Dalilnya mana? Berdebat itu. Apakah pahala bacaan Al-Quran kita sampai ke orang yang udah meninggal? Berdebatkan itu. Supaya apa kita berdebat? Supaya hafalan kita jadi kuat. Kita nggak mungkin bisa menghafal semua
dari guru kita. Tapi kalau kalimat dari guru kita, ikutin tadi, kita tulis, kita bikin rangkuman, kita ulang-ulang, kita hafal, lalu kita debat, kita diskusi sama orang lain, itu lebih kuat. Ada proses belajar 10% dari dengar. Kalau dengar sambil melihat itu bisa naik ke 30%. Dengar, ngelihat, diulang-ulang bisa 60%. Dengar, ngelihat, diulang-ulang, didiskusi bisa 90% pemahaman. Itu proses belajar. Ya. Apa sahabat Nabi pernah berdebat? Sering. Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab itu bestie. Tapi walaupun mereka bestie, mereka sering debat. Tapi debatnya debat bukan emosi. Debat dalam rangka belajar. Boleh sama teman sebangku debat. Menurut gue sih gak gitu. Begini. Misalnya Guntur nih, datang ke gurunya. Pak, Bu, kami lagi diskusi nih. Beda pendapat. Menurut Bapak Ibu yang benar saya apa dia? Ya. Jadi penutup, saya ingin akhiri pembahasan kita dengan satu kata. Dengan bukan satu kata, satu kalimat. Yang mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian semua. Pepatah Arab mengatakan manjadda wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Saya waktu SD, SMP, bahkan di SMA itu termasuk orang yang berdiam. Jadi kalau ada di depan orang banyak tuh ini takut saya. Jangankan ngomong, berdiri kagak kuat, gemeteran. Apalagi pegang mic. Wah. Tapi alhamdulillah karena saya sering belajar, apa yang terjadi? Saya bisa ceramah di masjid paling gede se-Asia Tenggara. Apa itu? Masjid Istiqlal. Kira-kira gede saya pernah ceramah di Istiqlal. Kenapa? Karena sering belajar. Gak pernah berhenti belajar. Kalau kita udah ngerasa diri kita pintar, disitulah kita boleh. Karena berhenti belajar. Kalau kita terlalu merasa diri kita kurang, maka kita akan terus belajar. Berarti kita Itu aja yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon izin karena harus ke